Jumpa lagi. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Sembogo. Di video sebelumnya, saya telah membahas tentang pengertian koloid dan jenis-jenis koloid. Nah, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan koloid dalam industri, karena koloid ini sangat menguntungkan. Di antaranya tidak mudah rusak, terus larutannya tidak mudah tercampur atau tidak tercampur sama sekali. Kemudian keadaannya stabil, jadi sangat menguntungkan bagi dunia industri. Apa-apa saja yang digunakan dalam kebutuhan industri, kita simak dalam video selanjutnya. Oke guys, jadi kali ini saya akan membahas tentang penggunaan koloid dalam kerja industri. Mengapa koloid sangat berguna dalam industri? Karena yang pertama itu, koloid dia melarutkan namun tidak tercampur. Maksudnya dia melarutkan antara zat larutan yang pertama dengan satunya. Dia menggabungkan dua larutan namun tidak mengubah keadaannya. Kemudian yang kedua, stabil dan tidak mudah rusak. Nah, contoh penggunaan koloid dalam sistem industri, yang pertama itu dalam industri kosmetik seperti sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan. Nah, kemudian yang kedua itu dalam industri farmasi. Banyak obat-obat di luar sana menggunakan koloid yang sifatnya larutan. Seperti itu. Jadi dalam larutan itu terdapat koloid. Oke. Kemudian yang ketiga dalam industri obat-obatan. Kemudian yang keempat dalam industri makanan dan minuman seperti susu, mentega, yogurt, dan seperti kecap, saus, susu, mayones, dan mentega dibuat dalam berbagai bentuk koloid. Maksudnya kan mayones itu seperti cair namun agak kental-kental sedikit. Nah, itu ada koloidnya yang mencampur sehingga mayones itu berbentuk seperti tidak berbentuk, dia seperti sifatnya agak-agak seperti gel namun agak cair. Kemudian koloid juga menggunakan sifat-sifat koloid yang menguntungkan, seperti yang pertama sifat efek tindal. Dalam bioskop, jika kalian pernah menonton bioskop, paling belakangnya itu seperti ada proyektor yang menyorot ke bioskop. Kemudian seperti ada berdebu berterbangan seperti serangga, seperti itu kan. Nah, itu juga ada koloid yang tujuannya agar memberikan gambar yang dihasilkan lebih jelas. Kemudian yang kedua, kap lampu. Kap lampu dibuat dalam bentuk koloid sehingga dapat menghamburkan cahaya. Jika kalian melihat kap lampu seperti itu, dia kan kecil tuh, tapi kan bisa menghamburkan cahaya. Nah, itu yang dinamakan koloid. Kemudian sifat elektroforesis. Koloid digunakan untuk mengidentifikasi DNA serta korban dan pelaku kejahatan. Wah, berguna sekali ya. Kemudian yang ketiga, sifat absorpsi. Yang pertama itu pemutihan gula tebu. Warna merah pada gula tebu diabsorpsi oleh tanah di atom. Caranya dengan melarutkan gula pada air, lalu mengaliri larutan melalui tanah di atom. Nah, ternyata gula itu tidak langsung jadi putih guys, dia warna merah. Kemudian yang kedua itu penjernihan air. Nah, jika kalian punya sumur yang menggunakan katrol, biasanya itu dimasukkan seperti tawas agar fungsinya untuk menjernihkan air dan menyerap polutan air, seperti itu. Kemudian yang kedua, karbon aktif apabila tingkat pencemaran air sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, pasir sebagai penyaring. Kemudian yang keempat, kaporit sebagai desinfektan. Kemudian yang keempat, kapur tohor, gunanya untuk menaikkan nilai pH akibat penggunaan tawas. Jadi ada sistem untungnya dan sistem tidak untungnya penggunaan tawas itu. Seperti menurunkan pH pada tawas, jadi pH-nya tawas itu sangat tinggi guys.